Loh, ijazahnya itu ada, tapi bukan punya dia, gitu loh. Punya orang lain yang namanya Joko Widodo, alumni SMA Negeri 6 Yogyakarta. Jadi dari ijazah yang diributkan itu, yang ada kumisnya, ada kacamatanya, itu bukan fotonya Jokowi presiden itu. Sampai enggak kenal sama orang ini, enggak kenal sama Jokowi presiden, enggak kenal. Jadi yang reuni abal-abal itu memang direkayasa dan kelihatan sekali kok kebohongannya. Kita orang awam tahu ini ludrukan ini. Itu yang buat aku marah gitu loh. Ini apa ini? Gendeng apa ini wong-wong ini? Iya. Hanya berpikir perebutan kekuasaan 5 tahunan. Kon mandeko lho kon, aja mbok terus-terus lho. Kon gawe rusak negaraku, rusak bangsaku. Aku ngono. Gak apa-apa saya dianggap ancam. Bener, kamu berhenti. Ngaku saja bahwa kamu itu siapa. Itu akan lebih terhormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan pejuang obor rakyat di seluruh dunia. Hari ini Indonesia masih dalam keadaan yang ingar-bingar. Kemarin tiba-tiba saja gugatan Dr. Tifa atau sidang Dr. Tifa tiba-tiba eksepsinya diterima oleh hakim. Berarti ijazah Jokowi tidak akan diperiksa. Jokowi tidak akan datang ke pengadilan. Dan lain-lain, ada banyak masalah. Intinya soal ijazah Joko Widodo ini terus terang masih gelap. Nah, pada episode kali ini, Obor Rakyat sudah kedatangan seorang sahabat lama, aktivis kebangsaan senior. Walaupun beliau nggak mau dipanggil senior, katanya masih muda, baru 70 tahun. Dr. Zulkifli S. Ekome. Saya panggil Cak Zulkifli. Ya, cukup. Iya, Cak Zulkifli. Karena beliau ini dari Surabaya, tapi KTP Jakarta. sampai Jakarta. Cak sampean dokter tenan ta? Loh, lulus bener. Saya masuk Universitas Airlangga itu tahun 75. Aku isih cilik iku. Iya, tahun 75 saya masuk tingkat propadus istilahnya, karena itu campur farmasi, kedokteran hewan, kedokteran gigi, kedokteran satu kelas. Dicampur propadus. Saya enggak naik tingkat karena waktu itu bukan sisi semester. Jadi saya tahun kedua kesalip angkatan 76. Bareng sama mereka naik ke tingkat 2 junior namanya, ya. Saya enggak naik tingkat lagi, disalip angkatan 77. 2 tahun saya di tingkat 2 junior, naik tingkat 2 senior. Ya toh, enggak naik lagi. Jadi 2 tahun. Jadi karena saya main band, saya juga jadi pelawak, penyiar radio dan gitulah. Nah, Tapi tenane ya, sampean lulus ya? yo lulus. Saya Duwe ijazah ya, duwe ijazah. ada, lulus tahun 88. Bukti kelulusan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga itu ada di prasasti kelulusan. Oh. Jadi kalau di prasasti kelulusan tahun 88 nama saya ada. Kayak iso ngapusi berarti. Ya, bisa. Dan kebetulan waktu wisuda, karena saya tertua, lulusan tertua, saya mewakili wisudawan. Jadi itu jejak itu tidak bisa dihapus. Kayak iso Kalau saya ngapusi. dan saya kan sempat jadi ketua Badan Perwakilan Mahasiswa. Jadi nggak iso bujuk lah gitu. Iki penting, Cak. Saya menanyakan soal Cak iki dokter tenanan iki ada hubungannya dengan tema yang akan kita diskusikan. Oh ya. Soalnya saya mendengar Cak Zulkifli iki berbeda pendapat dengan dokter Mas Roy dengan Dokter Tifa yang menggugat keaslian ijazah Jokowi. Menurut sampean ijazah iki ya opo? Loh, ijazahnya itu ada, tapi bukan punya dia, gitu loh. Punya orang lain yang namanya Joko Widodo, alumni SMA Negeri 6 Yogyakarta. Sementara dia kan ngaku alumni SMA Negeri 6 Surakarta. Padahal saat itu, di tahun itu, SMA Negeri 6 Surakarta nggak ada, yang ada SMPP. Nah gitu. Jadi beda, ini sosok yang berbeda. Gitu. Nah ketika pendaftaran calon gubernur 2012, saya dapat info teman dekat saya, Denny Iskandar, adik kelas di Universitas Airlangga di Fakultas Ekonomi. Itu saya kumpul sama dia karena saya aktif di paduan suara. Dia datang sebagai anggota paduan suara, jadi saya aktif kenal lah. Dia ngomong, "Mas, ini aneh ini Mas, ijazahnya sama orangnya beda." Gitu. Itu ceritanya. Dari situ, nah ketika rame-rame urusan pasar pramuka, karena dia dituduh yang nyetak di pasar pramuka,
Saya datengin, Den. Seingat saya kan kamu ngomong, kamu dituduh loh nyetak. Tidak mungkin lah Mas, saya nyetak itu karena saya kan waktu itu sudah ngomong sama sampean bahwa orangnya beda dengan ijazahnya gitu. Makanya saya punya keyakinan dan saya telusuri. Mulai KKN-nya semua saya telusuri, memang ini sosok yang berbeda. Termasuk kematian, saya tidak tahu ya, tanda petik karena saya harus membuktikan Joko Widodo yang asli itu di Aceh itu. Karena Jokowi ini yang ngakunya di Aceh nggak pernah. Dia cuma mampir di sana untuk membenarkan cerita bahwa dia pernah di Aceh. Oke. Gitu. Berarti sampean jenengan sudah bertemu dengan Cak Denny Iskandar, Ya, adik kelas di Unair, Ya. yang menerima pendaftaran Pak Ya. Jokowi ketika mendaftar calon gubernur di Jakarta. ya, Berarti PDIP. ya, Itu bilang ini orang yang berbeda. ya. Nah, Cak Jul, sampean kan dokter, temenan tak kan? Dulu kan belajar Anatomi. anatomi toh. Iya. Pirang tahun belajar anatomi? 4 tahun. 4 tahun. Jadi tingkat 2 junior, saya tidak naik 2 tahun. Itu saya udah ada pelajaran anatomi. Ini osteologi awalnya itu Osteologi. tentang tulang, ya tentang tulang. Itu osteologi, terus berkembang sampai apa yang lain lah, pokoknya di anatomi itu. Terus tingkat 2 senior saya dapat lagi anatomi. Jadi dari ijazah yang diributkan itu, yang ada kumisnya, ada kacamatanya, itu bukan fotonya Jokowi presiden itu. Nek gitu. kumis kan iso dipotong ya, Ya, iso bisa dicukur, dipotong. iso Tapi kan dicukur. jarak mata secara ya kalau tadi ngomong osteologi, kranium itu istilahnya apa tengkorak itu kan sudah bisa jarak mata, tidak bisa itu dirubah-rubah. Pakai operasi apa? Ya kenemenen. Kalau operasi plastik hanya untuk ini ya bisa lah. Tapi kalau posisi anatomi apa jarak mata terus rahang tidak mungkin lah. Osteologi itu ilmu tentang tulang. Tentang tulang nggak mungkin, nggak mungkin. Nggak itu. mungkin. Sebagai seorang dokter yang 4 tahun, apa 4 semester? 4 tahun saya. 4 tahun belajar anatomi. Iya. Cak Jul mengatakan bahwa foto yang beredar di ijazah yang disebut Joko Widodo itu Nah, berbeda dengan dengan sosok Jokowi itu pasti sosok yakin. Jokowi yang Dia jadi presiden. presiden, yakin saya. Jadi dia sebetulnya saya meragukan dia punya ijazah. Saya meragukan. Menarik iki, Cak. Berarti jenengan ini punya angle yang berbeda. Ya, karena Kayak gini, gitu. saya juga tidak tahu perjalanan apa akademiknya dia. Ketika di Solo jadi wali kota dia pakai Dr. Andes, saya juga tidak tahu dia pakai universitas mana. Makanya yang harus jadi saksi itu justru ketua KPUD Solo. Eko Sulistyo itu kan, kenapa diloloskan dan lain-lain kan, sampai dia jadi pejabat akhirnya diajak Jokowi ke Jakarta di apa itu Deputi KSP. Iya, jadi ini sindikat. Kalau saya ngomong ini skandal besar, gitu. Saya sih tetap senang ya eksepsi Tiva diterima karena sebagai teman sesama sejawat apalagi sama-sama dokter, saya senang lah dia bebas jadi tersangka gitu kan. Tapi di sisi lain ini permainan dari mana ini ya kira-kira ya sampai Jokowi pasti tidak bisa datang ke pengadilan. Saya bisa bayangin kalau dia sampai datang di pengadilan banyak pertanyaan-pertanyaan yang pasti dia tidak bisa jawab. Contohnya sederhana gini, saya mahasiswa kedokteran, saya di waktu kuliah dipanggil Kipli. Ya, Kipli gitu. Pli gitu kan. Bukan Dokter Jul itu kan setelah saya di Jakarta. Ya kan. Jokowi kan ada yang ngomong Jack skala itu. Dia pasti nggak bisa jawab. Hal-hal yang kalau kita mengalami kejadian, pasti bisa jawab spontan. Tapi kalau kita tidak mengalami kejadian, ngarang istilahnya, nggak mungkin spontan jawab. Itu ada kelihatan ada gestur ya, oh bojo ini. Bojo. Saya sempat ketemu kok sama dia. Waktu Pilgub putaran pertama, dia menang itu, saya dikenalkan sama dia. Saya ajak ngomong tentang Jakarta, wah ini sopo ya wong iki gitu. Itu saya tapi saya lewatin aja karena saya nggak tertarik untuk ikut dalam perebutan kekuasaan sistem pilpres dan pilkada langsung, saya nggak tertarik gitu loh. Itu alasannya. Berarti sorry ya pemirsa Obor Rakyat, para pejuang Obor Rakyat, saya senang ketemu orang Surabaya, agak-agak Surabaya niki ya kan. Berarti UGM itu gak terlalu salah tah, karena mengatakan bahwa ijazah tersebut ada dan asli. Ada. Gak salah Tidak berarti. salah Joko Widodo. Cuma berikutnya ketika dikonfirmasi bahwa betul kan ini orangnya yang ini, mereka tidak bisa. Itu persoalan lain. Persoalan lain karena ketika misalnya ngarang nih, orang ngarang itu pasti bujuk.
Bujuk itu pasti tidak konsisten. Misalnya dia cerita tentang Kasmujo. Iya toh? Kasmujo ini dulu wah saya balak-balik, saya di ini apa kereng apa itu kereng gitu apa Galak. galak gitu kan saya balak-balik. Tapi Kasmujonya bantah. Reuni, saya baru reuni emas. Berarti 50 tahun saya kuliah di kedokteran Universitas Airlangga. Ya, 50 tahun. Saya ketemu teman-teman semua sudah 50 tahun. Si Eling Ya kan? eling lah pasti. Tidak mungkin pakai kenalan lagi saya. Kipli. Gak iso. Itu kelihatan waktu dia ngomong reuni. Wah, bocok ini. Gitu loh. Sebetulnya banyak orang-orang yang awam sebetulnya sudah tahu ini bocok. Tapi kenapa kebohongan ini dipertahankan dan berlarut-larut? Itu yang saya mengeluarkan energi besar, biaya besar. Opo sing digoleki opo? Tapi ada yang ngomong begini ini. Ini kalau sampai benar terbuka, ini kan chaos. Chaos apa kekhawatiran apa? Orang sudah chaos ini sudah chaos ini. Iya. Gitu loh. Kawan-kawan, iki bojo iku bahasa Surabaya, artinya nek Jawa Tengah ngapusi, ke bahasa Indonesianya bohong, Iya, kan? iya. Bojo iku. Berarti menurut Cak Kipli, Cak Julkipli itu reuninya bojo iku. Bojo pasti bojo. Bojo kelihatan kok orang akrab. Oh, ada orang sopo itu? Duduk kocokku. Iya kan? 50 tahun loh aku nggak ketemu loh sama mereka. 50 tahun seiling. Kono bisa. Waduh, hati meso gak situ. Itu Gak apa-apa, gak apa-apa, Cak. itu kan kelihatan kita pernah akrab, pernah satu kelas, gitu, goncengan bareng. Kalau perlu apa, bujui kantin gitu kan, ambil tempe. Mangan Tempe telu, mangan bayar telu, siji. bayar siji. Kan eling kon nakal kon biyen niku. Gak tau bayar misalnya gitu. Karena ada keakraban yang alamiah, natural. Ini tidak terjadi ketika dia datang ke reuni aku lihat, oh ini memang bojo. Gak apa-apa, Cak. Mangan telu bayar siji gak apa-apa. Sing penting ora darmaji. Apa itu? Dahar 5 bayar siji. Darmaji. Mangan 5 bayar siji. Itu loh. Ini saya yang jadi ragu itu adalah kenapa ini dipertahankan berlarut-larut. Nah, saya instingku, naluriku mengatakan ada yang ditutupi ini. Gitu. Ketemulah salah satunya ibu kota negara. Orang banyak tahu bahwa saya satu-satunya orang yang menggugat di MK tentang status Jakarta sebagai ibu kota negara. Gugatanku ditolak, tapi petitumku dibawa oleh majelis hakim bahwa Jakarta kembali menjadi ibu kota negara. Sudah saya senang. Karena Indonesia tidak punya ibu kota. Itu sudah berarti bukan Indonesia. Kita tahu ada teori begini. Untuk menguasai satu negara, kuasai ibu kotanya. Makanya ketika Jakarta jatuh, ibu kota dipindah Jogja. Lah ini karena Jokowi ini status Jakarta sebagai ibu kota ditarik, maka disebut daerah khusus Jakarta. Gitu? IKN tidak ditetapkan, tidak ada kapresnya. Negara tanpa ibu kota. Ini kan salah satu. Tidak ada yang ngomong loh ini. Bayangin. Aku jadi kelingan karo Aidit, Cak. Aidit ngomong ini. Jawa adalah kunci. Ini kan kuasai Jakarta, kuasai Jawa, kuasai ibu kota. Berarti Cak Jul sudah berpikir sejauh itu. Iya. Dan kalau kita ini kaum pribumi ini, ya toh, kan kebanyakan ASN di pribumi, dipindahin ke Kalimantan. Ibu kota ini, Jakarta ini yang penuh dengan situs-situs sejarah kebangsaan kita. Hilang, generasi muda tidak tahu bahwa di Jakarta inilah terjadi peristiwa besar bagaimana Republik Indonesia didirikan. Ngeri gak? Itu yang buat aku marah gitu loh. Ini apa iki gendeng apa iki wong-wong iki? Iya. Hanya berpikir perebutan kekuasaan 5 tahunan. Iya. Apa-apa saya dianggap orang gendeng, dianggap aku anomali, tidak masalah buat aku. Iya. Sekarang saya bersyukur ibu kota kembali ke Jakarta. Gitu. Kembali ke ijazah Jokowi ini, Cak Dr. Julkifli. Berarti sekarang apa yang harus kita lakukan untuk menuntaskan persoalan ini? Harusnya ini aku menghimbau ini, tapi kalau bisa juga menuntut sama sosok Jokowi. Kon mandeko lho kon, aja mbok terus-terusno lho. Kon gawe rusak negaraku, rusak bangsaku, aku ngono. Gak apa-apa saya dianggap ancam. Bener, kamu berhenti. Ngaku saja bahwa kamu itu siapa. Itu akan lebih terhormat. Dia akan dikenang sebagai sosok yang menghentikan kebohongan ini, gitu loh. Tapi kalau dia meneruskan ini, saya kira saya sedang mengumpulkan sama teman-teman yang akan menghentikan. Gak bisa ini diterus-teruskan. Gitu loh.
Jokowi sing mantan presiden Iya. suruh ngaku iki sakjane ya opo? Iya. Cak Jul punya informasi apa? Kan saya tadi ngomong yang ditutupi ibu kota. Ada lagi yang ditutupi tentang korupsinya. Berapa banyak fakta persidangan yang menyebut keterlibatan dia. Iya toh? Terus di mana duit itu? Kita kan baru-baru saja dipertontonkan satu pertunjukan tentang hasil temuan korupsi. 74 kilo. Ya, meskipun diakui palsu. Itu juga aku tersinggung. Loh, jangkrik aku dikira wong goblok. Ya, apa Mas palsu disimpen-simpen itu. Ya kan kita ini dibodoh-bodohin gitu loh. Nah, ini baru satu kasus loh. Nah, berapa fakta persidangan yang nyebut setor ke Jokowi? Dimakan sendiri? Tidak mungkin. Pasti ada skenario besar. Ini dalam rangka penggalangan dana untuk melakukan gerakan besar. Itu yang harus kita kita tenggarai gitu loh. Oke, itu nanti kita ke sana. Iya. Cak Zulkifli. Tapi sosok Joko Widodo yang kemudian menjadi presiden, yang menurut sampean Cak Jul itu berbeda dengan pemilik asli ijazah. Iya. Nah, Joko Widodo yang menjadi presiden ini sopo? Ya, saya ada informasi, tapi nanti aku tahu ya. Gak apa-apa spill itu. Jokowi ini kan dulu dari Boyolali sebetulnya ya. Ada satu politbiro lah gitu yang membawa dia ke Solo. Makanya di Solo perjalanan sejarah akademiknya nggak jelas. Dia pakai Dr. Andes. Gitu loh. Nah, waktu dia sudah jadi wali kota Solo, ada kasus Abu Bakar Basir. Turunlah Amerika ya, minta Mega untuk deportasi Abu Bakar Basir. Mega tidak mau, sosok ini digarap yang di Solo ini. Ya, dia bahwa ini Nusa Kambangan, tidak deportasi, jalan tengahnya Nusa Kambangan. Sosok inilah yang diprediksi nanti akan jadi presiden karena dianggap ini bisa saya kendalikan. Gitu. Dan ada informasi bahwa dia sempat ada di Amerika. Joko Widodo yang mantan presiden. Jokowi, iya. Jadi menurut Cak Jul, ini Pak Jokowi yang mantan presiden adalah produk Amerika. Iya. Tokoh yang dibuat oleh Amerika. Iya. Ceritanya ya apa itu? Ya itu tadi katanya kasus Abu Bakar Basir, keterlibatan Paul Wolfowitz, ya toh, keterlibatan Condoleezza Rice datang ke Solo. Ini tidak main-main ini. Itu loh, saya itu masih sampai mangkel gitu, mangkel. Ini gitu intelijen nggak gitu loh. Aku ini orang awam, wong Bambung lah kasar ya, dokter nggak praktek kita anggap gelandangan di Jakarta. Bisa tahu ini ada kejanggalan. Loh terus institusi intelijen kita masa nggak tahu dia siapa? Nggak mungkin toh, berarti ada keterlibatan para pengkhianat yang ada di Republik ini. Gitu. Ya. Jadi ini diciptakan untuk menjadi presiden. Nah, Joko Widodo yang asli, yang pemilik ijazah UGM, saiki di mana? Itu yang misterius. Itu. Saya dapat informasi, tapi saya selalu dapat informasi, saya telusuri sampai ketemu, ya toh. Saya lagi nyari nih kuburannya Joko Widodo itu yang asli itu di Aceh itu. Karena menurut fakta dan data yang saya telusuri, saya kaduk-kadukkan ini pasal-pasalnya itu Jokowi ini tidak sinkron. Kapan dia di Aceh, kapan dia kawin, kapan Gibran lahir, itu tidak sinkron datanya. Oke. Tidak sinkron. Jadi Jokowi yang asli pemilik ijazah Joko Widodo. UGM. Joko Widodo ya. Jokowi itu panggilan Jokowi. Iya, Jokowi itu kan sebutan yang ngakunya dia dikasih dari orang Eropa Timur, anggota komunis internasional. Dia sendiri yang ngaku, sahabatnya. Loh, dia ngomong sendiri kok dia. Bujuk itu kan kadang-kadang keceplosan. Kita menyimpan sesuatu rahasia, kadang-kadang secara emosional keceplosan. Nama Jokowi itu diberikan oleh orang dari Eropa Timur, kan gitu. Biar apa? Ya untuk menutupi bahwa dia Jokowi dodonya mulai hilang-hilang dikit. Kamuflase. Kamuflase itu penyesatan, Iya. desepsi gitu loh. Desepsi. Nah, Joko Widodo pemilik ijazah UGM itu meninggal di Aceh. Iya, tapi itu juga kita belum tahu apa dia sampai sarjana,
belum tahu karena kita tidak punya bukti. Yang saya temukan adalah di buku alumni ada nama Joko Widodo. Yang pakai kacamata itu ada memang nama alumninya. Di buku alumni nama itu ada Joko Widodo pakai kacamata berkursi. Ya itu yang foto di ijazah itu ada memang. Ada di buku alumni ada. Alumni itu kan belum tentu lulus kan. Iya. Ada di buku alumni itu ada nama Joko Widodo ada, tapi bukan dia gitu loh. Iya. Aku ya ada, harusnya aku ada di buku alumni UGM. Ya. Tapi aku nggak lulus UGM. Iya. Ya kan? Tapi ada toh di buku alumni ada. Harusnya ada, karena memang kriteria alumni UGM itu adalah orang yang pernah kuliah. Iya. Aku 4 semester, lumayan, berarti kan tercatat toh, ya kan? Berarti asli ya. Asli ya kan, tapi aku nggak ngaku duwe ijazah. Nggak penting itu ya kan? Nggak penting, saya nggak penting. Nggak penting, ya kan? Bukan nggak penting, maksudnya. Karena gini ya, ijazah itu kan formalitas bahwa kita pernah lulus. Aku sebagai dokter, dalam keseharian saya, pasti ilmu saya turun. Iya toh, menganalisa sesuatu, ya, mendiagnosa sesuatu, pasti turun. Lah dia ngaku fakultas kehutanan. Pernah nggak kita mulai dari Solo sampai di Presiden 10 tahun, ada nggak ucapan dan tindakan memang identikkan bahwa dia pernah kuliah di Fakultas Kehutanan. Misalnya tentang reboisasi hutan. Harusnya hutan kita ini begini. Ada enggak? Enggak ada. Terus kemudian kalau kita mau lebih dalam lagi dia ngomong jurusan teknologi kayu. Ternyata nggak ada juga. Kan karangan semua ini. Masa kita masih percaya gitu loh. Itu yang saya, kok masa orang se-Indonesia goblok KB gitu loh. Itu kan nggak mungkin dong. Atau nggak berani ngomong kayak aku gitu. Bisa. Ya kan, teman-temannya misalnya, janganlah saya nggak ikut-ikut gitu kan banyak. Saya ketemu kok di Solo. Saya temennya yang Joko Widodo asli, tapi saya janganlah saya nggak ikut-ikut. Banyak juga yang begitu. Cak Jul ketemu kancang-kancane Joko Widodo asli di Solo. Iya, di Solo. Saya ketemu. Saya itu enggak pernah, saya takut dibilang fitnah. Saya dibilang, kan ada dari kubu, enggak tahu kubu-kubuan, kan kita pecah. Bangsa ini terbelah sudah. Ya, pro Jokowi dan yang tidak setuju dengan Jokowi kan sudah terbelah itu. Mereka nuduh saya halusinasi. Gitu loh. Mereka, saya enggak mau halusinasi. Saya sebagai dokter, tahu informasi, nangani pasien, saya harus mendiagnosa betul. Gitu loh, bahwa omongan saya, hipotesa saya betul bahwa ini beda antara Joko Widodo dan Jokowi Presiden. Kan gitu. Harus saya buktikan. Orang-orang yang Cak Zulkifli temui di Solo, ada berapa orang? Saya nggak ngomong jumlah ya, tapi saya sudah ngomong 4 mata. Saya ngomong, udah jangan mas, saya jangan mas. Kon kenal tak, ambil RI gitu. Sopo sing ditemui iki sopo? Ya teman-teman kuliahnya Joko Widodo yang asli. Ada Joko Widodo yang asli ada di Solo. Oh, lulusan hukum kehutanan. Pokoknya pernah masuk alumni itu kan ada di buku alumni itu ada tuh foto-fotonya orang-orang itu tak temuin, ada beberapa yang temuin. Kasmujo juga ada di buku alumni itu ada Kasmujo. Terus sampean ya apa? Ngobrol-ngobrol sih? Iya dong, ngobrol-ngobrol. Kita kan ngobrol-ngobrol mas. Pertama kaget, enggak usah saya cuma silaturahmi aja. Jadi kata silaturahmi itu memang sangat penting. Sakti itu. Saya datang ngobrol. Saya enggak akan, saya tanggung jawab. Saya enggak akan buka sampai siapa. Tapi namanya enggak saya usah disebut. Nyari bukti bahwa memang sampai enggak kenal sama orang ini, enggak kenal sama Jokowi Presiden, enggak kenal. Jadi yang reuni abal-abal itu memang direkayasa dan kelihatan sekali kok kebohongannya. Kita orang awam tahu ini ludrukan ini. Jadi alumnus atau alumni Fakultas Kehutanan UGM yang asli, yang sekarang kebetulan tinggal di Solo, alumni tahun 85, Cak Jul datengin. Ya, datengin ngobrol. Gimana kira-kira di mana itu teman sampean? Doh, jangan dok. Saya enggak tahu dok, saya dok. Enggak wani deh. Tapi bahwa dia nggak wani itu udah sesuatu menurut saya. Ya pastilah. Udah sesuatu. Kalau memang ya kan kita kan ya nyuwun sewu ya. Apalagi kan peristiwa Gus Nur sama Bambang Tri ini kan sesuatu buat orang awam. Wah, aku kok dilebokno bui. Gak wani. Kalau aku sih bismillah ya. Kita diajarin guru ngaji kita untuk sholat itu kan ada ucapan yang tidak mungkin kita lupakan. Ya kan, sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya karena Allah. Itu kan dicekel pegangan kita, gitu loh. Iya. Iya toh.
pegangan kene ngaku sebagai orang Islam ya mesti Iya, ngaku. iya. Tadi apa sih kudu diudeni? Iya, Tapi kan iya. tidak semua orang memahami itu, punya keimanan yang sama bahwa hidup dan mati itu hanya Tuhan yang punya hak. Kan gak wani. Iya, iya. Ya aku mau menghargai, ya sudah tidak ada. Saya tidak akan. Gak Tapi apa-apa. hanya apa ya, membuktikan hipotesa bahwa memang orang ini beda gitu loh. Iya, iya. Gitu. Ada beberapa kawan yang didatangi, sempat didatangi. Dan saya sesuai dengan janji saya sama mereka, saya nggak libatkan mereka. Jadi Betul, betul. misalnya media minta saya itu enggak lah, enggak saya. Saya Denny Iskandar aja ngomong, aduh mas aku nggak gelem mas. Enggak apa-apa, karena saya menghargai partai saya. Ya sudah, mau ngomong apa, saya hargai. Ya saya harus Tapi saya ini hargai. pecah kongsi kan. Oh ya, itu urusan. Makanya kalau saya bilang, sudahlah jangan ngomong tentang kekuasaan, jangan ngomong Iya, iya. ini kan saya mengulang sejarah masa lalu kita. Zaman Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu, eling sampean. Lata dan Uzza. Ini berhala ini itu bentuknya uang dan emas palsu itu. Berhala itu. Iya toh, bentuknya uang, ya toh, yang berkarung-karung, ya kan, dipertontonkan, disembah. Kan begitu. Makanya saya nggak perlu, saya jadi ingat cerita Nabi Ibrahim ketika ada burung pipit ditegur sama cicak gitu loh. Membawa setetes air untuk ikut memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim. Hanya untuk menunjukkan pada Tuhan Keberpihakan. bahwa keberpihakan nang di aku yang ngono. Iya, iya, iya. Saya ingin berpihak kebenaran ya, Iya, tetap iya, iya. kebenaran. Iya, 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 Nah, iya. iso aku enggak Iya, iya, iya. punya keinginan apa-apa. Umur 70 mau ngapain aku? Iya, 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 iya. Kita bukan cicak yang malah meniup-niup supaya api membesar. Iya, enggak perlu. Enggak perlu. Iya, Jadi, iya, iya, iya. saya ingin mengakhiri perjalanan ini panjang ini dengan sesuatu yang bermanfaat buat bangsa saya. Ini bangsa ini terancam punah loh kalau kita enggak segera konsolidasi. Bayangin zaman baru saja nonton World Cup ini. Iya, iya, iya. Ada ratusan juta penduduk ini. Iya toh? Kalah sama Pulau Pantai Gading yang cuma gitu. Enggak tampil ke depan. Apa enggak malu kita sebagai bangsa? Iya toh? Apa ini? Kene iki bangsa, jadi kalau Bung Karno dulu ngomong bangsa tempe, ya ini bukan tempe tok iki sudah. Tempe menjos iki sudah. Itu gitu loh. Gitu. Sekarang kita 280 juta. Pantai Gading paling pira ya, Cak? Iya. Paling 10 juta apa Iya, pira? dengan semangatnya kok aduh kan iya kan. Aduh aku nonton ya seneng nonton bola, tapi akhirnya aku menghindar kalau enggak diajak ya. Males aku dulu. Isin dewe, malu sendiri gitu loh. Sebagai Iya. bangsa malu saya. Iya, 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 iya. Sampean anu, Cak, apa yang ini kan sekarang masih gak jelas iki ijazah Jokowi. Eksepsi Dr. Tifa diterima. Ya bisa jadi kemungkinan persidangan Roy Suryo juga tidak lanjut misalnya kalau eksepsinya Saya diterima kan melihat juga. banyak keanehan dalam sidang Dr. Tifa itu. Apa? Dari apa tuntutan penuntut umum itu. Bolong-bolong, Kan peristiwa-peristiwa yang tidak dilakukan oleh Tifa dibuat. Sengaja dibuat untuk cari celah-celah. Sama dengan ijazah palsu ini. Dibuat celah-celah. Gitu loh. Untuk jadi penyerangan. Gitu loh. Oke. Gitu. Ini permainan ini hati-hati loh. Jangan terjebak dengan dan gendang mereka. Oke, euforia. Jangan. Itu guyu-guyu kok. Pengacara itu guyu-guyu. Kapokmu kapan? Kapokmu kapan? Gitu. Guyu-guyu Ada. karena Pak Memang Jokowi. itu skenarionya. Karena Jokowi gagal ke persidangan. Kan dia ngomong, saya jamin Jokowi pasti datang ke persidangan. Tapi kan tidak mungkin datang. Iya toh? Kalau dia di hakim misalnya mengundang apa Jokowi ke persidangan, ya kan? Kan harus datang karena sudah dipanggil. Tapi ini kan tidak terjadi. Ini bukan peristiwa hukum ini, peristiwa politik. Gitu loh. Aku tuh pernah nuntut tentang Undang-Undang Dasar 45, saya sebut Undang-Undang Dasar 45 palsu. Saya lapor ke Baris-Krim, ya, saya ditolak. Laporan ditolak. Aku nggak kehilangan akal. Saya laporkan lewat piket. Mau nggak mau laporanku masuk toh. Aku klarifikasi toh. Perdatanya saya masukkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Bahwa ini dua undang-undang dasar yang berbeda. Namanya mirip. Karena aku aktivis periklanan dulu. Aku punya perusahaan periklanan. Makanya aku menjabat Ketua Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia Jawa Timur waktu itu. Ya. Kalau ada dua produk, namanya mirip atau sama, maka produk yang datang terakhir itulah tiruan.
Kan gitu. Nah, saya nganggap Undang-Undang Dasar 45 tiruan ini yang berlaku sekarang. Karena namanya mirip, ada Undang-Undang Dasar NRI 1945. Tidak banyak orang tahu itu. Nah, ditetapkan dengan apa? Dengan TAP MPR tanpa nomor. Tidak ada produk hukum tanpa nomor. Wah, ini ilegal. Gitu. Dan ini berlanjut sampai sekarang. Tertanggal 10 Agustus 2002. Kalimatnya manipulatif juga. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagaimana telah dirubah dengan perubahan pertama, kedua, ketiga, dan perubahan keempat ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang ditetapkan tanggal 18 Agustus 1945 diperkuat dengan Dekret Presiden 5 Juli 59. Harusnya adalah perubahan dari gitu kan bojo. Ini ditetapkan adalah perubahan dari Undang-Undang Dasar yang lama. Tapi ini enggak, ini kan bohong. Jadi kepalsuan, kebohongan itu dilegalkan karena penggantian Undang-Undang Dasar. Jurisprudensi dibuat, wes kene bojo ae termasuk Jokowi ini kan gitu. Berarti menurut Cak Jul, iki semua aktivitas negara berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Undang-Undang Dasar yang sekarang berlaku itu secara legal gak sah ya berarti? Ya enggak lah. Karena banyak manipulasinya. Iya. Bukan karena undang-undang yang 2002 yang kita sebut sebagai perubahan ya. Iya. Undang-Undang Dasar 45 perubahan amandemen ke berapa itu? Itu keempat kali, ya. Keempat itu. Itu berarti karena tidak bernomor. Iya. Gak ada nomor, Nggak ada. Sampai saiki? Nggak ada sampai sekarang. Ya apa itu? Loh ya enggak tahu. Dia tanya begitu kita terima gitu. Ini bangsa pemaaf. Kita terima sesuatu yang salah. Nanti ini Jokowi palsu diterusno sampai orang lupa wis gak apa-apa lah palsu titik. Yang penting wis dadi presiden kan gitu. Dibiarkan ini kebohongan ini kan gitu. Waduh ngeri nih. Kalau saya berharap ada sosok yang ngomong tentang ini. Masa depan bangsa ini mau dibawa kemana ini? Gitu loh. Para pendiri itu gak sembarangan loh. Membuat negara ini. Iya. Iki ngawur Cak. Iki ben gak mumet iki ngombe sik iki. Ben gak mumet iki. Selain ijazah Jokowi Cak, iki kan arek-arek iki pada juga mempertanyakan. Ya apa ijazah Gibran? Nah ini kan tadi itu kan dibuat rekayasa tentang Undang-Undang Dasar, ditiru toh, bahwa semua bisa diatur. Balik kan, sekarang lagi digugat di Petun oleh Bu Mercy, seorang pendidik yang biasa aktif di homeschooling, karena dia didik anak-anak ini supaya tetap punya ijazah. Tiba-tiba ijazahnya Gibran saya tidak tahu ada apa tidak ada, disamakan dengan surat keterangan dari kementerian. Cuma itu toh. Ya digugat lah. Gitu. Makanya saya ini anak muda ini sekarang. Gibran ini. Gitu. Nek aku tadi Gibran, wis Pak aku gak sanggup Pak. Wis gak Pak aku gak sanggup terusno. Aja niru bapake. Sampai bisa bayangkan, saya ketua KNPI Surabaya dulu ya, tahun 85-88. Saya memimpin 20-an pengurus yang dikirim oleh organisasi kepemudaan, OKP, ada MKPPI, ada GMNI, HMI, semua rapat. Kita kalau ada perbedaan pendapat, saya sebagai ketua harus bisa memutuskan mana yang terbaik untuk semuanya. Dan akhirnya mereka mufakat, iya oke, keputusannya begini. Sekarang saya bisa bayangkan, sampean aja bisa bayangkan. Ketika presiden keluar negeri misalnya, otomatis kan ke wakil presiden, otoritas kepemimpinan negara ini. Dia memimpin rapat kabinet. Yang menterinya itu ketua umum partai politik. Kan banyak ketua umum partai politik yang duduk di kementerian. Iya toh? Dia asing memimpin, ada perbedaan pendapat karena masing-masing punya kepentingan. Bagaimana dia memutuskan? Saya bisa bayangkan nggak? Saya nggak bisa bayangkan dia ngambil keputusan. Maksudnya nggak duit kapasitas? Iyalah. Ya kalau saya nyari salah sih banyak lah, ngomong-ngomong keliru itu biasa itu. Asam sulfat. Tapi kepemimpinan iya, leadership sebagai seorang wakil presiden, bayangin, ngeri nih. Jangan main-main, saya marah ini karena main-main kita negara dibuat main-main. Kasihan generasi muda ini loh, dipertontonkan pertunjukan-pertunjukan yang tidak perlu. Itu maksudku. Makanya aku
Ada yang protes, ngapain kamu ngurusi begituan? Enggak bisa ini. Ini masalah masa depan kita sebagai bangsa. Ya tadi tak ngomong tentang World Cup itu. Ini menyangkut peradaban kita sebagai bangsa besar gitu loh. Iya, 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 iya. Dikecilkan dengan perilaku-perilaku begitu. Iya kan? Undang-undang dasar diganti supaya undang-undang di bawahnya lancar. Kan supaya kita tidak melanggar lampu merah, sebelum kita lewat lampunya dibuat hijau. Dibuat hijau kan gitu. MK aturannya dirubah karena dia dirubah memenuhi syarat, ya toh. Meskipun sudah legal tidak bisa digugat ini, tapi kan ada kode etik sudah jelas ini bahwa ini melanggar kode etik pamannya. Tapi kita diem aja sudah dianggap wis bapak, gak apa-apa wis dadi wakil presiden kok. Ngeri gak kita? Anak muda ini, adik-adik yang ini dipertontonkan benar, enggak apa-apa kita, enggak benar enggak apa-apa. Permisif, orang jadi permisif. Gitu, ngeri gak kita? Dan ini, Cak Jul, saya itu membayangkan ya, kan sesuai konstitusi, jika tiba-tiba ya, awake dhewe gak ndonga ya, tapi jika tiba-tiba misalnya Presiden Prabowo berhalangan tetap, ya apa iku Presidennya Gibran? Jadi gini, saya sih mengajak ini semua rakyat duduk berontak loh. Mempersikap diri kalau ada apa-apa. Karena apa? Ada dua hal. Hak rakyat dan kewajiban rakyat yang sudah diambil alih oleh rejim. Saya tidak ngomong rejimnya ini rejim mana. Apa yang sekarang, apa yang lalu setelah Undang-Undang Dasar kita diganti. Hak kita sebagai rakyat itu diambil alih oleh partai politik. Karena di pasal 6 mengatakan Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik dan gabungan partai politik. Yang dipilih oleh rakyat itu bukan pilihan rakyat, pilihan partai politik. Ya rakyat cuma disuruh milih. Pilihanmu iki lho iki. Ana telu. Bukan pilihan rakyat tuh, pilihan partai politik. Berarti hak kedaulatan kita sebagai rakyat diambil alih oleh partai politik. Hak kita. Sekarang kewajiban kita membayar pajak. Ya. Sampai kemarin ada berita nanti akan diawasi bayar pajak. Sekarang gini, logika sederhana. Saya ini lebih banyak ngomong tentang kesederhanaan supaya dapat ditangkap, nggak pakai ilmu daki-daki yang nggak dipahami. Misalnya gini ya, kita diminta bayar iuran kebersihan dan keamanan oleh pengurus kampung. Kita bayar. Tapi di kampung kita masih kotor, masih banyak maling. Kita ditarik lagi iuran untuk kebersihan dan keamanan. Saya ngomong, enggak, nanti dulu. Kamu sudah enggak benar ini tanggung jawabmu. Mana? Tak tunda dulu bayarnya. Nanti aja kalau sudah benar tak bayar. Kita juga begitu. Kewajiban rakyat bayar pajak ini diselewengkan. Oh jelas kok. Berapa ketua umum partai politik yang sudah disebut di dalam fakta persidangan. EKTP misalnya. Ya toh? Mana ada tindak lanjutnya? Itu kan penyelewengan pajak. Ini rakyat itu kewajiban membayar terus kok. Itu, tapi diselewengkan. Jadi kalau nanti ada rakyat sekarang sudah rame-rame boikot. Gak usah diboikot lah. Tundaan saya bayari. Umat itu. Iki balik ijazah Gibran. Iya. Ya opo iki? Apa sikap kita atau Gibran lah? Bagaimanapun kan Gibran kan adalah representasi Jokowi. Iya, ini kan buat saya Gibran ini sudah jadi korban dari buat kekuasaan dari bapaknya dan teman-temannya saya nggak tahu. Ya, anak muda yang seharusnya berkembang menjadi dirinya sendiri, dipaksa untuk jadi pejabat negara dan nggak ngerti apa-apa dan mengorbankan banyak orang. Kalau dia mudah-mudahan dikasih petunjuk ini nggak ngerti, ya toh, kasih petunjuk misalnya, ambek sing gawe urip iki. Wis, Pak, aku nyerah Pak, wis mundur Pak, aku Pak. Wah, itu jadi sejarah daripada nanti ada peristiwa yang dia jadi korban loh. Jangan main-main, rakyat ini wong Jawa itu punya ilmu 3. Ngalah, ngalih, ngamuk. Sekarang kita ngalah ini rakyat, ngalah dia apa-apakan, nurut, akhirnya sudah apatis ngalih aja lah. Lapa melok ribut-ribut. Urusan ijazah ini kan banyak yang kon lapo ngurus ijazah. Koyok gak ada penggawean kan gitu kan, mulai ngalih. Tapi satu saat tertentu saya khawatir ini, yang berikutnya ngamuk.
rusak perusahaan, rusak semua. Apa yang kita bangun dulu rusak semua. Gitu. Dan ini yang harus dimintai pertanggung jawab yang di Senayan. Iya. Ya contoh kasus terakhir polisi menemukan pihak kejaksaan nyimpen duit, saya nggak tahu itu duit bener apa enggak. Iya tuh disatukan sama DPR. Sudah berdamai kok. Lu kok kejahatan kalah dengan persatuan? Kan repot gitu. Iya. Bener Gitu. sampean, Cak. Bener sampean, Cak. Mumet aku itu. Lah iya dong. Dianggap ya wis gak apa-apa kok. Oh wis bersatu. Loh ya apa iki? Bener. Gitu. Aku ngamuk, tapi ngamuk sedewe gak iso loh. Aku dolek bolo ae bareng dan gak butuh banyak orang. Untuk menyelesaikan ini gak butuh banyak orang. Waktu proklamasi itu, ya Soekarno itu kalau bukan arek Surabaya gak wani, bonek iki. Karo atas nama bangsa Indonesia, lho kok niku sapa? Atas nama bangsa Indonesia menyampaikan proklamasi. Sopo sing ngekei Lah, apa, amanah iya, kan. begitu yang datang nggak sampai 100 orang, saya akan begitu nanti, gitu loh. Malu saya sebagai bangsa. Peristiwa 10 November, aku waktu ketua KNPI, saya mengundang para pelaku masih hidup waktu itu, ya, untuk menunjukkan bagaimana peristiwa itu terjadi. Waduh, ngeri, gitu loh. Itu kan komitmen sebagai bangsa, ngeri. Jadi aku menghimbau bonek-bonek iki, ayo. Wis aja meneng ae rek. Iki. Peristiwa 10 November, Cak, iku tokoe anak, Cak. Iku lho belakangnya. Loh iya. Oh, iki tokohnya ini. Bapakku yang terlibat. Jadi waktu itu lucu. Dari satu tempat mereka jelaskan, dulu kita itu pakai peta, mau ketemu ini. Ya, pakai peta. Oke, ketemu nang kene rek. Gak ketemu. Wong buta huruf kabeh. Kayak gitu. Ya kan? Terus, wah pokoknya lucu-lucu. Tapi niat itu. Kalau tidak ada peristiwa 10 November, kita sudah selesai sebagai negara. Diambil alih lagi. Ambil alih lagi. Oleh Belanda dan Iya. Inggris mungkin. Iya. Kan ada Jenderal Malabi yang mati di Surabaya. Iya, ada fenomena arek Surabaya itu gitu loh. Sekarang yang terjadi ya. Wong pinter kalah mbek wong sugih. Ini orang-orang pinter-pinter yang dibeli sama orang kaya-kaya itu. Konglomerat itu oligarki ya toh. Tapi wong sugih kalah mbek wong nekat. Nah, bonek-bonek ini. Nah, bonek-bonek ini juga ya pinter ya sugih. Apa buktinya kalau bonek-bonek ini kaya? Nggak penting dia. Yang penting dia bisa makan. Sudah kaya dia itu sudah kaya. Beda kriteria kaya dengan mereka itu. Gitu. Mereka bisa berbagi, sinoman. Itu sudah merasa kaya. Rek, mangan bareng rek. Sudah merasa kaya. Cukup. Jadi aku yakin ini bonek-bonek ini selain pinter juga kaya. Tersinggung mereka. Dengan statement-statement para pejabat negara ini. Tersinggung. Jangkrik aku digoblok-goblok no. Apa mas 74 kilo dianggap palsu? Apa? Lah apa disimpan? Palsu kok disimpan kan gitu kira-kira. Wah aku jadi metu Surabaya ya sama nih. Iya, pancen awake dhewe Surabaya gak apa-apa, Cak. Ya kan memang pancet Surabayaan. Nah, dengan situasi saiki, Cak, ya apa harusnya Pak Prabowo bersikap terhadap Jokowi dan Gibran? Dia diberi wewenang apapun prosesnya. Realitanya dia sudah punya wewenang sebagai kepala negara. Gunakan wewenang itu. Tidak ada waktu lagi untuk berpikir panjang. Ya toh? Rakyat pasti mendukung. Ini momentum. Gitu loh. Contohnya kejaksaan polisi kemarin yang paling gampang lah, ya toh. Dia sebagai kepala negara bisa kan. Ganti. Demikian juga pembangkangan Kapolri misalnya. Jelas kok bangkang kok. Ono reformasi Polri, presiden gawe dek ingin melok gawe. Itu kan pembangkangan. Kok didiamkan? Ada apa ini? Kan ngono, rakyat kan bertanya. Bonek-bonek kita kon ono apa kira? Begitu. Nah, ini momentum buat presiden dan saya yakin rakyat pasti mendukung. Kalau untuk kepentingan bangsa dan negara ini kan ngono. Wah, sudah ada waktu. Gitu. Momentum ini, enggak ada waktu sudah. Soal ijazah Jokowi, Pak Prabowo harusnya ya apa? Ya diundang Pak, ini yang bener ya apa Pak? Gitu, jangan ngomong utang budi dan lain-lain. Nggak ada itu takdirnya. Dengan lewat itu kan jadi presiden kan gitu. Proses ini kan cuma proses. Gitu.
kalau ndak lewat proses itu kan gak jadi presiden. Tapi ndak ada utang budi, ndak ono. Ndak ada cerita utang budi itu kalau baik, utang budi namanya. Iya, iya, Kalau iya, iya. kejahatan masa dianggap utang budi, kan ndak dong. Gitu loh maksudku. Itu sederhana sebetulnya, persoalan jangan dibuat besar. Soal ijazah Gibran juga Pak Prabowo harus tanya itu. Iya dong. Udah jelas kok. Yang digugat di PT UN itu jelas. Selembar surat persamaan dari kementerian bisa dianggap sebagai ijazah, kan nggak benar. Iya, 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 iya. Nggak benar. Surat keterangan itu. Surat keterangan. Itu ijazah. Surat keterangan. Iya, Gitu iya. loh. Tapi kira-kira wanita itu Prabowo. Yo, kalau ndak wani yo nasibe kan gitu. Tapi jangan anu loh. Hati-hati. Itu tadi saya sebut rakyat ini ndak goblok-goblok loh. Nggak goblok-goblok. Ngamuk, tapi di antara mereka kan ada pemimpin. Kan ada formal leader dan informal leader. Iya, iya, iya. Ada pemimpin informal yang punya kekuatan loh. Iya, Yang iya. solid dan itu ngomong kebenaran. Kebenaran itu kan nggak bisa disalahkan. Nggak bisa disalahkan, tapi nggak bisa dikalahkan. Aku Bisa. kuali. Bisa disalahkan, Tapi dianggap tidak pembenaran, bisa tapi nggak bisa dikalahkan. Kebenaran tetap kebenaran, dan itu pasti dibimbing. Dan saya yakin banyak orang-orang yang selama ini diam, memendam rasa, itu nanti satu saat pasti kumpul. Iya, iya, iya. Pasti kumpul ya. Pasti kumpul. Pertama ngalah, Ya, ping loro ngalih, ngalih, terakhir ngamuk. ngamuk. Tapi ngamuknya nggak bisa aur-auran, mesti terstruktur. Bagaimana kejahatan ini diakhiri, kan Bonek gitu. iki, bonek tenan iki. Gitu. Nah, anggap aja Cak, awake dhewe iki gak usah terlalu berharap karo Prabowo untuk mengungkap ijazah Jokowi dan Gibran. Sekarang dengan fakta bahwa eksepsi Dr. Tifa diterima dan juga ada analisa bahwa persidangan Roy Suryo ada kemungkinan juga tidak berlanjut. Apa yang harus rakyat lakukan untuk mengungkap ijazah Jokowi juga mempertanyakan ijazah Gibran? Anu itu, aku sih ngelihatnya begini ya, saya ngelihatnya begini. Ini kan Jokowi ini keliling ke daerah-daerah. Ya toh. Protes rakyat itu kan bisa ditunjukkan dengan menolak, kedatangannya sudah cukup. Aku gak butuh kon. Ngeri gak? Kon maling, kon pembohong, kon. Kan seluruh daerah kayak ngono. Cukup sudah membuktikan bahwa legitimasinya itu tidak ada. Rekayasa itu akan berakhir. Dan saya yakin itu akan terjadi loh. Akan terjadi ya? Iya. Capek kita dibohongin. Kwetok cetha welo-welo bujuk iki. Bohong, gak iso. Tapi kan penolakan itu tidak mengungkap soal ijazah. Ijazah itu cuma pintu masuk sebetulnya. Yang penting ini legitimasi dia sebagai pemimpin itu ada apa enggak? Itu esensinya itu. Iya, esensinya di situ. Ijazah ini masalah kecil. Enggak penting. Yang penting ini DE loh, bener gak ini? Pak Harto, Presiden Soeharto. Ngaku kok, aku sekolah ongko loro. Tapi bisa memimpin negara. Legitimasi lebih penting daripada sekedar ijazah. Ada Malik, ya toh? Bukan sarjana. Bukan, enggak pernah sekolah katanya dia. Iya. SR. SR, luar biasa enggak? Oh, kita bangga-bangga. Ini memang sistem feodalisme ini harus dihapus. Tak ada disampaikan. Saya kasih Iya, tahu. iya, iya, Ini kan karena feodal itu. Kalau sudah ngomong profesor, doktor, seolah-olah lain kelasnya. Apa mau dokter goblok-goblok kok ngapain? Iya, iya. Gitu. Iya, iya, iya. Oke, Cak, iki aku seneng. Wawancara sampean iki membakar semangatku. Aku pesen siji, Cak. Nek sampean arep ngamuk-ngamuk, marah-marah nang obor rakyat. Pokoknya arep ngamuk-ngamuk dengan situasi. Tapi gini loh, ngamuk itu harus terstruktur. Kita kan dididik di sekolah, di perguruan tinggi. Apalagi saya membawa nama alma materku, Universitas Airlangga, apapun gitu. Aku waktu itu jadi wisudawan yang pidato. Gitu, harus rasa pertanggungjawabanku sebagai akademisi, sebagai ini kan ngamuk yang terarah lah. Ngamuk dengan cara apa ya? Sudah kita pikirkan bagaimana cara ngamuk yang baik, membangun. Ada lah cara ngamuk. Gitu loh. Kan kita enggak perlu ngamuk-ngamuk. Misalkan aku nagih sampean punya utang sama aku. Ya, Cak. Sampean anu ta. Kailing ta persahabatan kita itu. Kapan sampean bayar itu? Lain toh. Nah aku ngamuk-ngamuk, sampean ngamuk yon. Gitu. Iya, Banyak iya, cara lah. Kita pikirkan bagaimana cara kita. Saya berharap Presiden Prabowo mau bersama-sama rakyat gitu loh. Oke,
Matur suwun Cak, iki jos gandos iki ya kan. Baik kawan-kawan, para pejuang obor rakyat di seluruh dunia, kita akhiri obrolan dengan Dr. Zulkifli S. Ekomei. Luar biasa, beliau aktivis kebangsaan yang sangat kritis. Mudah-mudahan obrolan ini atau wawancara ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Cak.